kuliah subuh pagi-pagi ini. Dan nanti kalau ada waktu nanti kita dengan tanya jawab punya seperti biasa lah. Dan itu dengan sholat subuh berjamaah, subuh aja, berjamaah sholat subuh sendiri. Pada beliau kami silakan. Situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid kita tercinta ini. Kita senantiasa berharap semoga dengan salat kita berjamaah ini Allah akan senantiasa menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, dan Allah akan menambahkan rahmat kepada kita semuanya, sehingga kita berharap semoga hari ini kita bisa menjalankan ibadah shaum Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dan kita senantiasa berharap semoga Allah memberikan balasan kepada kita kelak di yaumil akhir, surga yang dijanjikan oleh Allah. Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini ada sedikit yang ingin kami sampaikan dalam rangka mengisi kekosongan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan, ayat yang sangat populer di bulan suci Ramadan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sangat populer ketika bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena memang ayat inilah pangkal dari perintah kewajiban untuk melaksanakan shaum Ramadan. Yang menarik dari ayat ini adalah pada bagian akhir tadi, la'allakum tattaqun. Semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Artinya Bapak Ibu sekalian, tidak ada jaminan bahwa orang yang puasa akan menjadi orang yang bertakwa, karena di situ ada kata la'alla, pengharapan. Sehingga kalau kita tidak menjalankan dengan baik ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, niscaya kita tidak akan mendapatkan peringkat takwa ini. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam agama kita ini, bahwa ujung
atau tujuan setiap ibadah ternyata adalah takwa. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali seorang muslim beribadah, maka dia senantiasa diarahkan kepada ketakwaan kepada Allah. Bahkan setiap Jumat khatib selalu mengingatkan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa ini benar-benar ditekankan kepada kita. Kenapa? Karena dengan takwa itulah sebetulnya yang akan menghantarkan kita ke surga. Karena kalau kita perhatikan, jamaah sekalian, di dalam agama kita ini, ujung awalnya, berawal kita masuk Islam adalah dengan syahadat, berarti rukun Islam. Kita berawal dengan syahadat. Setelah kita berislam, maka muncullah keimanan di dalam diri kita. Nah, kita kembalikan dulu, apa itu iman? Ulama memberikan definisi, iman adalah at-tasdiqu bil jinan wal qabulu bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi iman adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati. Wa qabulu bil lisan, diungkapkan, dikatakan melalui lisannya. Wa amalu bil arkan, dan dilakukan dengan perbuatan. Apa yang dilakukan dalam perbuatan ini? Perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Jadi yang mendasari kita beribadah, yang mendasari kita berbuat sesuatu yang baik di dunia ini, yang mendasari kita meninggalkan larangan-larangan Allah adalah iman kita. Iman inilah yang akan menghantarkan kita untuk kita melakukan amalan-amalan yang baik. Nah, dari iman ini, setelah kita melaksanakan amalan-amalan yang baik, maka ujungnya adalah taqwallah. Jadi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan ibadah-ibadah yang baik, dengan menjauhi larangan-larangan Allah, maka itulah kita akan mendapatkan takwa. Nah, sekarang permasalahannya, takwa itu bentuknya seperti apa? Kita sendiri sulit, karena itu tidak berbentuk. Pernah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurairah, ditanya oleh seorang sahabat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata yang bingung takwa itu apa bukan cuma kita, bukan di zaman kita. Dari zaman dahulu ternyata sudah membingungkan. Ada sahabat-sahabat yang bingung menerjemahkan takwa itu apa. Ketika itu Abu Hurairah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Abu Hurairah, ma huwa taqwa?" Nah, sahabat ini bertanya kepada Abu Hurairah karena beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Rasul. Kita lihat Abu Hurairah ini adalah seorang yang meriwayatkan hadis sangat banyak. Kenapa? Karena kedekatan beliau dengan Rasulullah SAW. Ketika ditanya seperti itu, Abu Hurairah tidak mendefinisikan takwa itu apa. Beliau hanya memberikan itibar. Beliau mengatakan, kalau kamu berjalan di satu tempat, di tempat itu ternyata banyak duri-duri. Apa yang kamu kerjakan? Justru Abu Hurairah balik bertanya kepada sahabat ini. Kemudian sahabat ini menjawab, jika banyak duri di tempat jalan aku, maka aku akan melewati duri itu. Mungkin aku akan melewatinya, aku akan menghindarinya,
bahkan mungkin aku akan mundur untuk menghindari duri yang ada. Nah, seketika itu juga Abu Hurairah mengatakan, itulah takwa. Jadi ketika dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang akan mencelakakan kita, baik mencelakakan kita di dunia ini maupun mencelakakan kita nanti di akhirat, dan kita menghindari itu, itulah takwa kita. Karena takwa itulah yang akan mengendalikan diri kita. Para Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa menghantarkan kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, amal-amal soleh kita, semuanya akan menghantarkan diri kita ini menjadi orang yang bertakwa. Sehingga ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang memberikan gambaran tentang hebatnya takwa ini. Rasulullah suatu saat ditanya oleh seorang sahabat, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aksarun nasi dakhalal jannah. Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan manusia banyak surga? Kemudian Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memberikan gambaran, kalau kita mau masuk surga, maka bertakwalah kita kepada Allah dan berikan akhlak yang baik. Lakukanlah akhlak yang baik. Ada ulama yang memberikan pengertian bahwa ternyata akhlak seseorang itu muncul dan akan sangat dipengaruhi oleh takwa seseorang. Jadi kalau takwa kita semakin tinggi, maka akhlak kita akan semakin baik. Makanya ketika ada banyak kadang-kadang orang mempertanyakan, kenapa banyak orang yang sudah sholat, orang yang sudah puasa, tapi masih korupsi? Kenapa yang sudah sholat, yang sudah puasa, tapi masih mencuri? Padahal Allah sudah memberikan gambaran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa sampai masih terjadi orang-orang seperti itu? Permasalahannya bahwa orang masih melakukan dosa, orang masih melakukan kesalahan, itu bukan karena sholatnya, tapi karena takwanya. Takwa itulah yang membuat perilaku seseorang menjadi baik. Takwa itulah yang membuat perilaku seseorang menjadi benar. Salat itu menghantarkan untuk orang mendapatkan takwa, dan dengan takwa itulah manusia akan mempunyai ahsanul khuluq, akhlak yang baik. Nah, inilah jamaah sekalian, betapa dalam agama kita ini akhlak itu menjadi sesuatu yang sangat dipentingkan. Sampai-sampai Rasulullah saja diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan aku ini tidak diutus oleh Allah kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi akhlak ini mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka kita mengumpulkan pahala, dalam rangka kita mencari sesuatu bekal untuk kelak di kemudian hari.
Bapak Ibu sekalian jamaah rahmatullah, ada sedikit hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup menggelitik. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Itu bagian pertama hadis. Bagian keduanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Dan bagian terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik, aw liyasmut, atau diam. Yang menggelitik dari hadis ini, jamaah sekalian, kalau kita mau mentadabburi hadis, Rasul menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita lihat sekarang, rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir. Pertanyaannya, kenapa yang disebutkan oleh Rasul itu iman yang pertama sama yang nomor 5? Ada apa? Kenapa tidak dikatakan oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir falyukrim dhaifah? Kenapa tidak seperti itu? Ini yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin mempelajari, kita ingin mentadaburi hadis-hadis Rasulullah, banyak hal-hal yang sebetulnya cukup menarik dan cukup menggelitik. Dan itulah yang kadang-kadang dengan kemampuan kita yang terbatas ini, kita tidak bisa sampai tahu ke sana. Kenapa itu? Jawabannya mari kita cari sendiri. Bukan kami yang harus menjawab. Kenapa itu hadis Rasul? Pada kesempatan ini saya ingin mengajak jamaah sekalian, ayo mari kita mencoba mentadaburi, memikirkan kembali hadis-hadis Rasulullah ini. Kenapa seperti itu? Apa rahasia yang ada di sana? Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah akan sangat banyak rahasia-rahasia yang belum terungkap sampai saat ini. Nah itulah jamaah sekalian, mari kita mencoba di bulan suci Ramadan ini, ketika nanti kita ada waktu senggang, sambil kita bertafakur, kita mengingat kembali, kenapa ya kok Rasulullah menyampaikannya seperti itu? Kenapa dilewati 3 keimanan? Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Kenapa langsung iman kepada Allah dan hari akhir? Pasti ada rahasianya.
Jamaah sekalian, hadis-hadis tadi adalah akhlak seorang muslim. Bagaimana kita diajarkan dalam agama kita untuk menghormati seorang tamu. Bagaimana kita diajarkan untuk bersilaturahmi. Dan bagaimana kita diajarkan untuk tidak berbicara yang jelek. Dan kita tahu bahwa dalam agama kita ini, dari kita bangun tidur sampai kita hendak tidur kembali, semua akhlak-akhlak muslim itu senantiasa mengajarkan kepada kita. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada hadis yang Rasulullah sampaikan di awal. Hadis itu masih ada kelanjutannya. Jadi ketika hadis dinyatakan bahwa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aksaron nasi al jannah taqwallah wa husnul khuluq. Hadis selanjutnya, kalimat berikutnya yang disampaikan adalah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aksarun nasa yadkhulun nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-famu wal farju. Nah, kalimat berikutnya ini justru kebalikan dari yang pertama. Ditanya oleh seorang sahabat, apa yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah menjawab, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Jawaban singkat tapi panjang sebetulnya. Al-famu, mulut kita inilah yang bisa menghantarkan kita nanti menjadi masuk neraka. Dan kemaluan kita yang juga bisa menghantarkan kita masuk neraka. Jadi kebalikannya, kalau iman dan takwa menghantarkan kita masuk ke dalam surga, mulut dan kemaluan kita yang menghantarkan kita masuk ke neraka. Kenapa mulut kita? Karena mulut kita ini yang sangat berbahaya sekarang ini. Dan bahkan kadang-kadang kesyirikan-kesyirikan itu berawal dari mulut kita sendiri. Makanya ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimau. Mulutmu yang akan bisa menghantarkan kamu menjadi orang yang baik, dan mulutmu yang akan menghantarkan kamu menjadi orang yang jelek. Bahkan sekarang ini berkembang dengan dunia teknologi kita sekarang ini, yang berbahaya itu bukan cuma mulut sekarang, jari jemari kita pun ikut berbahaya. Kenapa? Karena tulisan-tulisan kita. Karena tulisan-tulisan kita itulah yang nantinya akan bisa menghantarkan kita, justru bisa mengadu domba. Kalau dalam agama disebut dengan tahris, bisa berghibah, menjelek-jelekan orang lain dan lain sebagainya. Banyak sekali penyakit mulut kita ini yang kalau kita tidak bisa menjaga, maka ini sangat berbahaya. Makanya Rasulullah mengajarkan fal yaqul khairan aw yasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Kenapa seperti itu? Karena ini berbahaya betul. Mulut itu adalah senjata yang paling mematikan. Karena ingat, banyak sekali orang dihancurkan persahabatannya gara-gara omongan orang lain. An-namimah itu mengadu domba.
Jadi kadang-kadang kita bisa mengadu domba orang lain, orang-orang yang saling mengasihi. Suami istri pun bisa diadu domba karena omongan orang lain. Bahkan orang yang sedang pacaran saja itu bisa putus gara-gara omongan orang. Nah, itulah jamaah sekalian, mari kita mencoba untuk senantiasa menjaga mulut kita. Kita senantiasa memohon pada Allah ketika kita berwudu, kita membasuh, berkumur. Mudah-mudahan kita berharap semoga Allah membersihkan mulut kita dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik yang bisa menghantarkan kita ke neraka nantinya. Kita sudah rajin sholat, kita rajin berpuasa, bahkan mungkin kita sudah melaksanakan ibadah haji segala macam. Tapi ketika mulut kita tidak bisa kita jaga, itu semua akan berbalik, akan membawa kita kepada perbuatan-perbuatan tercela dan akan menghantarkan kita ke neraka. Yang kedua, kebalikannya tadi, selain al-famu wal farju, farji, kemaluan. Kenapa? Ini bisa menghantarkan kita masuk ke neraka. Kenapa? Karena nafsu syahwat yang tidak bisa kita kendalikan. Untuk itulah jamaah sekalian, pada kesempatan ini mari kita mencoba di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan keikhlasan, bulan yang sangat mulia ini, mari kita mencoba untuk men-training diri kita sendiri. Kita lakukan dua hal tadi. Yang pertama, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, kita perbaiki akhlak baik kita, akhlakul karimah kita. Yang kedua, kita hindari perbuatan-perbuatan yang jelek yang muncul dari fam kita, dari mulut kita. Dan kita hindari perbuatan-perbuatan yang jelek yang muncul dari farji kita. Kita senantiasa berharap semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian, dan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memudahkan kita di bulan suci Ramadan ini untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah terlalu siang, Pak. Cukupkan saja. Terima kasih kepada Haji Yanto yang telah menyampaikan sebelumnya. Tadi disampaikan. Tapi kalau misalnya pertanyaan gimana Pak? Boleh nggak? Kami nunggu waktu suruh ya. Oh, datang jam 5:46, 3 menit lagi lah. Mau sedikit pertanyaan ada? 1 menit lagi. Satu pertanyaan, silakan Pak. Enggak ada? Panggil ada pertanyaan, Pak Syukur biasanya. Pak Syukur, Pak siapa? Pak Rohman bisa tanya itu. Itu Haji. Itu Pak Haji Arman. Enggak. Udah cukup, Pak. Yuk. Oke. Baik. Udah cukup. Oh, ada nih Pak Syukur. Bukan bener. Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimanakah kita mengikhtiari supaya akhlak kita itu dalam keadaan stabil. Yang pertama, kadang kita secara humoris ke orang lain ngeplos, tapi setelah disadari, wah omongan saya ini kurang baik,
gimana caranya untuk mengatasi kadang-kadang secara humus dan ada orang lain kan belum tentu menerima. Itu caranya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Mas Syukur. Kayaknya yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya ini sih. Baik Bapak sekalian, mungkin sedikit dengan semua keterbatasan saya ingin mencoba menjawab. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang berkenan nambahkan, monggo silakan. Yang dipertanyakan adalah bagaimana cara kita menjaga supaya akhlak kita ini selalu baik, terutama dari sisi kalimat, dari sisi mulut kita ini. Kadang-kadang kita itu guyon, tapi guyonnya itu nyakitin orang lain gitu ya Pak ya. Nah, tapi setelah kita sadar, setelah selesai guyonnya, kita ingat, waduh ternyata bisa jadi guyonan saya tadi itu nyinggung orang lain. Bagaimana kita bisa mengontrol ini? Bapak Ibu sekalian, secara psikologis, setiap manusia selalu pengen humor. Setiap manusia itu butuh bergurau, dan bergurau itu menyebabkan kita awet muda, katanya. Ayo alam. Kenapa dengan bergurau itu kita tidak terlalu stres, kita tidak terlalu tertekan, yang membuat jiwa kita menjadi tenang, membuat jiwa kita ini menjadi terbuka. Nah itu secara psikologis memang seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita bergurau dengan teman, kita butuh. Cuman sayangnya seringkali ketika kita bergurau itu menjatuhkan orang lain. Kita mengejek orang lain, karena mengejek orang lain itu menjadi kesenangan bagi diri kita. Nah penyebabnya apa? Karena manusia pada dasarnya adalah ingin menjadi selalu yang terbaik dari orang lain. Udah Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang cacat pun tidak akan mau diomongin cacatnya. Orang jelek itu tidak akan mau kalau diomongin kejelekannya. Dia pasti akan marah, dia pasti akan tersinggung. Itu sudah sikap dasar manusia. Nah karena kita ini tidak mau dijelekkan oleh orang lain, maka ada yang jelek lagi Pak. Kita seringkali justru menjelekin orang lain. Makanya banyak orang yang ketika dia mendengar sesuatu yang jelek tentang dirinya, maka kemudian dia itu mencari kompensasi dengan menjelekkan orang lain. Ini yang justru sebetulnya oleh agama kita tidak diperbolehkan. Nah pertanyaan dari Pak Syukur tadi yang berat itu Pak, gimana caranya kita menjaga? Nah semua itu kalau kita kembali kepada dunia pendidikan, semua itu harus dilakukan tadribah, pelatihan. Dalam diri kita, kita selalu mengingatkan. Jadi kita semacam punya warning dalam diri kita ini. Kapan ketika kita melakukan sesuatu, maka kita segera menyadari dan kemudian beristighfar dengan itu. Makanya Allah memberikan kepada kita ini untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu sebetulnya langkah yang paling tepat menurut saya Pak, yang paling tepat untuk menghindari perbuatan-perbuatan jelek. Ketika kita sudah melakukan satu perbuatan jelek, omongan jelek, tulisan yang jelek, langsung istighfar. Kenapa? Karena dengan istighfar secara otomatis kita itu akan merasa di dalam diri kita bahwa kita itu bersalah. Kalau kita sudah merasa bersalah, insya Allah, maka dengan kita mohon ampun kepada Allah, maka kita akan mengingat-ingat, mudah-mudahan saya nggak akan melakukan itu lagi. Tapi apakah itu kemudian langsung bisa hilang? Sulit Pak. Kenapa? Setannya banyak. Setan itu paling gampang ngutik-ngutik mulut dan pikiran orang. Itu paling gampang dan itu paling sulit untuk kita hindari. Nah untuk itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
Mari kita perbanyak istighfar kita. Semakin banyak istighfar kita, semakin banyak kita mohon ampun kepada Allah, niscaya setiap langkah kita, kesalahan-kesalahan kita akan Allah ampuni. Ketika Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, insya Allah perbuatan kita akan terjaga, mata kita akan terjaga, mulut kita akan terjaga, tangan kita akan terjaga, farji kita pun akan terjaga, dan insya Allah langkah-langkah tubuh kita pun akan terjaga. Nah, itulah yang dikejar oleh para ulama dengan sifat tawadhu. Maka kita lihat ulama itu hampir rata-rata sifatnya tawadhu. Kalau ada orang atau ulama nggak tawadhu, jangan dipercaya deh, bukan ulama itu. Kalau ulama pasti tawadhu. Dia senantiasa tawadhu. Kenapa? Karena sangat banyak istighfar yang dia lakukan. Bahkan setiap langkahnya pun akan senantiasa dibarengi dengan istighfar kepada Allah. Dan memang itu tidak mudah, itu sulit bagi kita. Tapi kita mencoba senantiasa berharap Allah akan membimbing kita. Mudah-mudahan kita ini bisa menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam beristighfar kepada Allah. Karena istighfar itulah semuanya akan Allah penuhi. Rizki kita pun akan bisa kita peroleh dari istighfar kita dan keikhlasan kita, dan insya Allah satu saat jannah, surga akan Allah berikan kepada kita karena istighfar kita. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf bila kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Haji Mulai dan penjelasan dari pertanyaan yang bisa diajukan oleh Pak Suruh. Bapak Ibu, karena waktu kita jam 5.02, maka untuk subuh ini kita akhiri, dan marilah kita bersama-sama mengakhirinya dengan sama membaca hamdalah dan alhamdulillah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak hadirnya kenapa sih Pak? Itu nggak hadir kenapa? Oh iya. Ini Oh ya.